Hai, assalamualaikum, selalu sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang saat ini ya, terutama karena kemajuan zaman ya, belanja online itu kita udah jadi hal yang biasa ya. Pilih barang nih sambil rebahan gitu ya. Terus bayar dan juga barangnya datang. Akhirnya tidak sedikit nih yang mengalami kecanduan belanja online. Penting gak penting barangnya, tetap aja nih dibeli. Belanja memang asik ya, bisa ngilangin stres nih, bantu ngilangin stres dikit-sedikit. Tetapi jangan sampai mengalami kecanduan dalam belanja. Jadi teman-teman, ada memang namanya itu kecanduan belanja. Dan kecanduan belanja ini merupakan kondisi ketika seseorang itu sulit untuk mengontrol atau memiliki hasrat yang tidak tertahankan nih untuk membeli barang secara berlebihan. Belanja boleh-boleh aja, cuman nggak boleh itu yang berlebihan. Ini dia beberapa tanda-tanda kalau kamu udah mulai nih masuk ke kecanduan belanja. Yang pertama, kamu belanjanya itu secara berlebihan nih, tanpa memikirkan barang yang kamu beli itu perlu atau tidak ya. Dan biasanya kalau udah sampai, barang ini seringkali tidak terpakai. Tanda yang kedua, belanja ini sebenarnya untuk meredakan stres bisa ya teman-teman. Karena kalau misalnya lagi frustasi, sedang tengkar nih sama pacarnya, sedang kesepian, atau sedang gak ada temen, atau gak ada pasangan, atau ada beban pekerjaan, itu boleh-boleh aja. Cuman kalau udah berlebihan, setiap stres itu belanja, itu udah termasuk tanda-tanda kamu udah mulai kecanduan dalam belanja. Tanda yang ketiga, perilaku kamu belanja ini yang berlebihan gitu ya, itu kamu lakukan secara diam-diam tanpa ada orang lain yang tahu, tanpa ibu kamu tahu atau tanpa pasangan kamu tahu. Tanda berikutnya, dana yang kamu keluarkan itu udah melebihi batas kemampuan finansial kamu atau nominal dari kartu kreditnya itu udah di atas limitnya gitu ya kalau memang menggunakan kartu kredit. Kemudian ada nih tanda berikutnya, yaitu muncul perasaan yang sangat gembira. Iya, sangat gembira setelah kamu membeli sesuatu yang berlebihan tadi. Kamu tuh sangat gembira, seneng banget nih. Saking kamu senengnya karena kamu sudah membeli barang yang berlebihan itu. Tanda berikutnya yaitu adanya rasa gembira tadi diikuti nih dengan perasaan bersalah, menyesal terhadap kebiasaan belanja yang berlebihan tadi. Kok saya udah beli barang ini ya, sebenarnya nggak perlu gitu ya. Udah tadi senang nih, tiba-tiba kamu nyesel atau bersalah nih, kok aku pakai ya uangnya buat belanja ini, padahal nggak perlu misalnya seperti itu. Itu muncul perasaannya. Itu kalau memang kamu sudah muncul perasaan seperti itu dan kamu masih terus melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, itu udah termasuk tanda-tanda kamu kecanduan belanja. Tapi tenang aja, ada cara untuk mengatasinya. Gimana nih cara mengatasinya? Yang pertama, temukan cara yang lebih sehat untuk mengendalikan stres kamu. Kalau memang kamu belanja itu untuk membantu meredakan stres atau untuk kelola stres kamu dengan cara belanja, temukan cara lain yang lebih sehat. Misalnya nih, dengan berolahraga. Senangi dulu olahraga apa yang kamu sukai, lakukan olahraga tersebut. Atau memasak bagi yang suka. Masak nih kalau perempuan boleh. Atau berkebun, misalnya berkebun sayuran atau bunga-bungaan yang kamu sukai, itu akan membantu meredakan stres kamu dan akan lebih sehat nih untuk diri kamu. Atau kamu bisa juga nih dengan cara yang murah dan mudah, yaitu dengan cara menonton film. Kan banyak ya di internet secara online gitu, kita bisa nonton film yang sedang viral gitu ya. Hal itu akan sangat membantu sekali untuk kamu meredakan kecanduan belanja. Yang kedua, yaitu gunakan uang dengan bijak. Seperti belanjakan ini nih uangnya untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan rumah sehari-hari, atau bila perlu untuk memberikan bantuan, sumbangan nih kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian cara yang ketiga, kamu bisa nih dengan membuat perencanaan keuangan dengan baik. Itu sangat bisa membantu kamu dalam mengatasi kecanduan belanja. Jadi direncanakan nih, uang ini buat apa. Jadi nggak ada lagi nih uang buat belanja yang berlebihan. Cara berikutnya, bila memungkinkan, hindarilah penggunaan atau pemakaian kartu kredit ya. Karena kalau udah ada kartu kredit itu biasanya kecenderungan untuk belanja itu akan lebih meningkat. Cara berikutnya yaitu kalau kamu ingin mengatasi berbelanja yang berlebihan tadi, coba deh buat daftar belanjanya terlebih dahulu dan wajib komitmen terhadap diri sendiri agar tidak membeli lagi hal-hal yang tidak perlu.
Kamu juga bisa nih meminta bantuan teman kamu, pasangan, keluarga, atau orang tua ya untuk membantu kamu dalam mengontrol pengeluaran belanja yang berlebihan tadi. Jadi teman-teman, kalau kamu bisa mengidentifikasi adanya kecenderungan belanja pada diri kamu atau pada orang sekitarmu, misalnya pasangan kamu ya, cobalah untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater nih untuk mendapat bantuan dari profesional kesehatan ini. Agar kalau dibiarkan terus-menerus ya, itu bisa berbahaya teman-teman. Bahkan kecanduan belanja ini bisa sampai merusak hubungan, merusak rumah tangga, itu juga bisa ya teman-teman. Jadi penting banget nih kalau memang udah tidak bisa kamu atasi secara sendiri, minta bantuan ke profesional kesehatan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong, Dr. WSP ya, dan semua media sosial saya. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan lewat DM Instagram Dr. WSP. Nanti akan saya balas satu persatu ya teman-teman. Wassalamualaikum.